Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, qiraah kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang ke-15 ya. Mulai dari bab ke-15 ini sampai 4 bab selanjutnya. Bab 15, 16, 17, 18. Asy-Syaikh rahimahullahu taala hendak menjelaskan tentang keadaan dari segala sesuatu yang diibadahi dan disembah selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka tidaklah sama sekali berhak untuk diibadahi. Bahwa mereka tidaklah sama sekali berhak untuk mendapatkan peribadatan dari kita. Sedikit pun mereka tidak berhak. Maka setelah pada bagian yang kedua, yaitu pada pembahasan sebelumnya, bab-bab sebelumnya, yaitu mulai dari bab yang ke-6 ya. Ya, bab yang bab ke-9, bab 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, yang menjelaskan tentang bab ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, ini bab menjelaskan tentang penjelasan tauhid. Ya, isinya adalah penjelasan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah, makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Maka bab ke-15 ini dan 4 bab dan 4 bab ya, 15, 16, 17, 18, ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil. Apapun dia, siapapun dia, disembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang batil. Yang pertama yang ingin dijelaskan pada 4 bab ini, yaitu batilnya peribadatan kepada berhala dan yang selain Allah, bahkan termasuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian selanjutnya, nanti pada bab yang selanjutnya, batalnya peribadatan kepada para malaikat, walaupun mereka adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya, batalnya syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Syafaat adalah mutlak, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya, batalnya hidayah, melainkan hanya hidayahnya Allah, dan tidak ada satupun yang memiliki hidayah melainkan hanya Allah semata. Yaitu nanti pada bab yang ke-18. Nah, pada bab ke-15 ini, yaitu batalnya peribadatan kepada berhala dan segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala mendatangkan judul babnya langsung dengan ayat yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 191, ayat 192. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apa-apa? Wa hum yukhlaqun, padahal mereka yang diciptakan oleh Allah. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Dan mereka tidak bisa menolong buat atau bagi mereka yang menyembah. Jadi yang menyembah mereka tak bisa ditolong, bahkan wala anfusahum yansurun, menolong diri mereka sendiri pun tidak bisa. Berkata Syekh Shalih Fauzan, munasabatul babi li kitab tauhid, ketersesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Jadi ini judul babnya, Syekh langsung mendatangkan ayat yang menjelaskan bahwa selain Allah tidak bisa mencipta, bahkan mereka yang dicipta. Selain Allah tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Munasabatul bab li kitab tauhid anna al-musannifa, bahwa al-musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bayyana fihi, menjelaskan di dalam bab ini al-adillata, dalil-dalil, ala butlani syirki, atas kebatilannya kesyirikan. Jadi dalil bahwa kesyirikan adalah batil. Wa bayani halil Naam. Wa bayani halil mad'uwin. Ya ini. Wa bayani halil mad'uwina, dan menjelaskan keadaan orang-orang yang disembah min dunillahi, yang selain Allah. Wa fi dzalika, dan di dalam hal tersebut taqrirun, penetapan li tauhid, terhadap tauhid, bil barahinil qati'ati, dengan bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang nyata. Al-qati'ah berarti yang memutuskan segala macam kesyirikan. Ayusyrikun, apakah mereka menyekutukan? Ini istifham inkarin, istifham inkar. Wa taubikhin, dan mencela. Alaman yusyriku fil ibadati, pada orang yang menyekutukan dalam hal ibadah yang selain Allah, ma'allah, bersama dengan Allah. Ma la yakhluqu syai'a, yang tidak bisa menciptakan satu apapun. Ay makhluqatin la taqdiru 'ala al-khalqi. Ya. Mereka adalah makhluk yang tidak bisa mencipta. Walaysa fiha ma tastahiqqu bihi al-ibadah, dan tidak ada pada makhluk ini sesuatu yang kemudian menyebabkan mereka berhak untuk disembah. Di antaranya, atau di antara yang paling mendasar, nggak bisa mencipta. Ini termasuk berhujjah dengan rububiyah. Wahum yukhlaqun, sedangkan mereka lah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mencipta, bahkan mereka lah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay wa haula'il ma'buduna, ini mereka yang disembah yang selain Allah, makhluquna, mereka yang diciptakan, muhdatsuna, mereka yang muhdats, artinya dijadikan ada setelah sebelumnya tidak ada. Wal makhluqu, dan makhluk, la yakunu syarikan lil khaliqi, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menjadi sekutu bagi pencipta. Wala yastati'una lahum nasra, dan mereka tidak bisa menolong orang-orang yang menyembah mereka. Ay wa haula'il ma'buduna, itu maknanya mereka yang disembah yang selain Allah, la yaqdiruna ala nasri 'abidihim, mereka tidak bisa menolong, membantu yang menyembah mereka.
wala anfusahum yansurun. Mereka pun nggak bisa nolong diri sendiri. Ay wala yaqdiruna ala ay yadfa'u an anfusihim. Mereka tidak mampu menolak dari diri mereka sendiri man arada bihim dharra. Yang apabila ada orang yang hendak memadaratkan, nggak bisa nolak dari diri mereka sendiri. Fakaifa yadfa'unahu an ghairihim, bagaimana mereka bisa menolak itu dari selain mereka. Jadi nolong diri sendiri aja nggak bisa, apalagi kemudian menolong orang lain. Ya, makin nggak bisa. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna global ayat ini, yubikhullahu subhanahu wa ta'ala al-musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang musyrik. Bi'annahum ya'buduna ma'ahu ma'budatin la takhluqu syai'a. Bahwa mereka menyembah bersama dengan Allah sesembahan-sesembahan lain yang tidak bisa mencipta apapun. Walaysa fiha ma tastahiqqu al-ibadatu bihi. Dan tidak ada pada yang selain Allah ini sesuatu yang mereka membuat mereka menjadi berhak untuk disembah, enggak ada. Wala tadfa'u, dan mereka tidak bisa menolak ad-dharra, mara bahaya. Naam. Ya, wala tadfa'u ad-dharra, mereka enggak bisa menolak mara bahaya amman da'aha, dari orang-orang yang berdoa kepada mereka. Jadi ini yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala enggak bisa menolak mara bahaya dari orang lain, enggak bisa. Bahkan bal wala tadfa'uhu an anfusiha, bahkan enggak bisa menolak madarat ini dari dirinya sendiri, tidak bisa. Ya, menolak madarat untuk dari dirinya sendiri pun enggak bisa. Wa idza kanat hadhihi halatuhum, apabila keadaan mereka seperti ini, atau inilah keadaan mereka yang disembah selain Allah ini, ya batalat da'watuhum, maka batallah berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka. Li'annal makhluqa, karena makhluk la yakunu syarikan lil khaliqi, dia tidak akan menjadi sekutu bagi pencipta. Wal ajizu, dan yang lemah, la yakunu syarikan lil qadir alladhi la yu'jizuhu syai'un, dan yang lemah tidak akan menjadi sekutu bagi yang maha kuasa, yang tidak ada yang melemahkannya sama sekali. Ya, manusia ini atau yang selain Allah ini disifati dengan beberapa sifat di dalam ayat ini. Yang pertama, mereka dicipta, mereka nggak bisa mencipta. Satu. Ya, yang kedua, merekalah yang diciptakan. Dua. Tiga, mereka tidak bisa menolong orang lain. Nolong diri sendiri aja nggak bisa, apalagi menolong orang lain. Jadi di sini ada 4 hal disebutkan di dalam 2 ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ini menunjukkan mereka yang selain Allah tidak berhak disembah. Yang pertama disebutkan di dalam ayat ini, la yakhluqu syai'a, mereka nggak bisa menciptakan apapun, nggak bisa mereka ciptakan. Ya, ini sesuatu yang jelas menunjukkan kelemahan. Ada ternyata nggak bisa mencipta. Yang pertama ini. Yang kedua, wahum yukhlaqun, mereka diciptakan. Mencipta mereka nggak bisa. Bahkan mereka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka tidak bisa nolong orang lain. La yastati'una lahum nasra. Mereka tidak bisa menolong yang nyembah mereka ini. Ya, la yastati'una lahum nasra.
Bahkan nolong diri sendiri tidak bisa. Wala anfusahum yang surun. Nah ini 4 hal ini menjadi yang ditekankan di dalam ayat ini. Nolong diri sendiri aja nggak bisa, apalagi nolong orang lain. Mencipta nggak bisa, dan mereka lah yang dicipta. Nah, ini 4 hal yang harus kita selalu ingat, karena ini akan mematahkan segala argumentasi kesyirikan. Ma yustafadu minal ayat. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama, butlanu syirki min asasi. Batalnya kesyirikan dari dasarnya, dari pondasinya. Li'annahu, karena kesyirikan ini adalah ta'allukun ala makhluqin ajizin, bergantung kepada makhluk yang lemah. Yang kedua, faedah yang kedua, annal khaliqa huwal mustahiqqu lil ibadati. Penciptalah yang berhak untuk diibadahi. Yang nggak mencipta ya nggak bisa, nggak berhak. Apalagi dia dicipta. Yang ketiga, al-istidlalu bi tauhidir rububiyyati ala tauhidil uluhiyyati. Berdalil dengan tauhid rububiyah atas tauhid uluhiyah. Ya, tadi kita sudah katakan. Ya, tidak mencipta. Ini kan terkait dengan rububiyah, nggak bisa menolong. Ini terkait dengan rububiyah. Yang keempat, masyru'iyatu muhajjatil musyrikina. Jadi syariatkan menyanggah orang-orang musyrik di nasril haqqi, dalam rangka mengangkat atau membela kebenaran, wa qam'il batili, dan menghancurkan kebatilan. Ini dalil yang pertama, menjelaskan tentang keadaan mereka yang disembah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah jelaskan ada 4 poin ya. Tidak mencipta, bahkan mereka yang dicipta nggak bisa nolong orang lain, atau bahkan nolong diri sendiri nggak bisa, boleh nolong orang lain. Selanjutnya, ayat yang selanjutnya yang didatangkan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina tad'una min dunihi, dan yang kalian seru selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki kuasa apapun walaupun setipis kulit ari sekalipun. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, kalau seandainya kalian menyeru mereka, mereka pun nggak dengar seruan kalian. Walau sami'u, dan kalau seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, tidak akan bisa mengijabah kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan nanti pada hari kiamat mereka pun ingkar terhadap kesyirikan yang kalian lakukan. Wala yunabbi'uka mithlu khabirin, dan tidak ada yang bisa memberitahukan kepadamu seperti Allah yang Maha mengetahui. Jadi di dalam ayat ini disebutkan juga oleh Syekh, ini yang di surat Fatir ya, ke-13 dan 14, disebutkan di dalam ayat ini bahwa yang selain Allah Subhanahu wa taala nggak berhak disembah. Pertama, tidak memiliki kuasa apapun. Lalu kemudian, kalau toh mereka diseru, nggak dengar. Kalau toh seandainya dengar pun nggak bisa melakukan apa yang kalian minta. Nanti pada hari kiamat, mereka pun justru malah mengingkari kesyirikan yang diperbuat oleh orang-orang yang menyembah mereka. Tidak ada yang bisa memberitahukan hal seperti ini, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Shalih Fauzan berkata, ini lafaz-lafaz dijelaskan oleh Syekh, walladzina tad'una min dunihi, yang kalian sembah selain Allah, alladzina tad'unahum ghaira Allah, yang kalian sembah selain Allah, siapapun dia. Minal malaikati, apakah dari kalangan malaikat, wal anbiya'i, para nabi, wal asnami, dan berhala, wa ghairiha, dan yang lainnya. Semuanya yang disembah selain Allah, ma yamlikuna min qitmir. Qitmir, al-qitmiru huwa al-lafafatu, itu kulit ari yang tipis, allati takunu ala nawati tamri, yang ada pada
biji kurma. Jadi kita buka biji kurma itu ada putih-putih melekat tipis itu, warnanya putih. Ya, itu namanya qitmir. Mereka tidak punya kuasa apa-apa walaupun setipis kulit ari itu, nggak punya kuasa apa-apa. Kalau seandainya kalian berdoa menyeru mereka, la yasma'u du'aakum. Nggak mendengar permintaan kalian kepada mereka. Li'annahum amwatun, karena mereka mati, atau au malaikatun masyghuluna bima khuliqu lahu. Atau para malaikat, mereka sibuk dengan tugas-tugas mereka. Ya, kalau para nabi sudah wafat. Berhala apalagi makin nggak dengar. Malaikat sibuk dengan tugas yang Allah tugaskan, ibadah. Kalau toh mendengar, mastajabu lakum, mereka pun nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa mengijabah kalian. La yaqdiruna ala ma tatlubuna minhum. Mereka tidak mampu melakukan apa yang kalian minta untuk mereka, kepada mereka. Ditambah lagi, yakfuruna bisyirkikum, nanti pada hari kiamat mereka pun akan mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Yungkirunahu wa yatabarra'una mimman asyraka bihim ma'allah. Mereka mengingkari dan melepas diri dari orang-orang yang menyekutukan mereka dengan Allah. Wala yunabbi'uka, dan tidak ada yang bisa memberitahukan kepadamu, ayyukhbiruka bi'awaqibil umuri wa ma'aliha. Enggak ada yang bisa memberitahukan kepadamu tentang akibat-akibat dan hal-hal apa yang akan nanti didapati, ya tadi contohnya. Nanti pada hari kiamat pun mereka akan ingkar terhadap kesyirikan kalian. Ini kan masa yang akan datang. Ini kan perkara gaib, perkara yang akan datang. Tidak ada yang bisa memberitahukanmu tentang hal ini. Pada hari kiamat nanti mereka mengingkari kesyirikan kalian. Mithlu khabirin, yang seperti Allah nggak ada. Alimun biha, yang mengetahui tentang hal gaib. Nanti pada hari kiamat bagaimana keadaannya. Wahuwa, dan yang dimaksud dengan khabir di sini adalah Allahu subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil-ayati, makna global ya dari ayat. Makna global dari ayat ini. Yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan an halil mad'uwina, tentang keadaan orang atau sesuatu yang disembah selain Allah, min dunihi, yang selain Allah. Apapun itu ya. Minal malaikati, baik dari kalangan malaikat, wal anbiya'i, para nabi, wal asnami, dan berhala, wa ghairiha, dan yang lain. Bima yadullu ala ajzihim wa dha'fihim, yang menunjukkan kelemahan mereka. Wa annahum qad intafat, dan sesungguhnya mereka qad intafat anhumus syurutu, tidak ada pada mereka syarat-syarat allati la budda an takuna fil mad'uwi, yang dimana itu harus ada pada yang disembah. Syarat-syarat itu enggak ada. Wa hiya milku ma tuliba minhu, itu dia memiliki sesuatu yang diminta. Dia ada sesuatu yang diminta, dia memilikinya, dia bisa, dia mampu, dan dia punya. Di mana dia meminta sesuatu yang dia enggak punya. Wasima'ud du'ai, dan mendengar doa. Wal qudratu ala istijabati, dan mampu mengijabah doa. Jadi di sini disebutkan yang pertama tidak memiliki apa-apa. Yang kedua nggak dengar doa. Kalau terdengar tidak mampu berbuat apa-apa. Famata udima syartun, apabila tidak ada satu syarat pun dari tiga yang disebutkan tadi, batala ayyakuna, maka batallah ya. Batala ayyakuna mad'uwan, maka dia batal untuk menjadi yang disembah selain Allah. Ya. Ya batala ayyakuna mad'uwan, fa kaifa idza udimat kulluha. Bagaimana apabila semua syarat enggak ada, satu syarat aja tidak ada, dia tidak boleh menjadi yang disembah selain Allah. Apalagi syarat yang seluruh yang disebutkan ini nggak ada semua pada dirinya. Dia nggak memiliki apa yang diminta. Mendengar doa tidak, atau kalau terdengar dia nggak bisa mengijabah. Satu saja hilang,
Dia nggak berhak disembah. Apalagi kemudian semuanya dia nggak memiliki, nggak punya syarat itu. Munasabatul ayati lil babi, ketersesuaian ayat ini dengan bab anna fiha al-burhan al-qati' ala butlan asy-syirki war-radd 'ala al-musyrikin aw ar-radd 'ala al-musyrikin. Sesungguhnya di dalamnya terdapat bukti yang nyata bahwa kesyirikan itu adalah batil dan bantahan terhadap orang-orang musyrik. Ma yustafadu minal ayati. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Ya, ma yustafadu minal ayati. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama, butlanu syirki bid-dalilil qati wal burhanil wadih. Batalnya kesyirikan dengan dalil yang memutus, artinya memutus kesyirikan dari akar-akarnya. Dalil yang kuat, wal burhanil wadih, dan bukti yang nyata. Bukti yang jelas. Yang kedua, faedah kedua, bayanu syurutil lati yajibu tawafuruha fil mad'uil mustaghathi bihi wa hiya, penjelasan syarat-syarat yang wajib dipenuhi pada yang diminta atau yang dimohon pertolongan. Yaitu yang pertama, mulkuhu lima tuliba minhu, dia punya sesuatu yang diminta, bisa melakukannya. Yang kedua, sima'uhu li du'a'i man da'ahu, dia mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Yang ketiga, al-qudratu ala ijabati, mampu mengijabah doa itu. Nah, kalau tiga syarat ini satu aja nggak ada, dia tidak berhak untuk disembah, apalagi tiga-tiganya nggak ada. Nah, yang ketiga, faedah yang ketiga, annal aqidata mabnaha 'alal burhani wal yaqini. Akidah itu dibangun atas dasar bukti dan keyakinan. La 'ala dhanni wat takharrusi, bukan didasari atas dasar prasangka-prasangka. Ya, dugaan-dugaan. Wat taqlidil a'ma, atau tadi takharrus itu kira-kira. Dan taklid buta, tidak. Berdasarkan burhan, bukti yang nyata dan keyakinan. Yang keempat, itsbatu ilmillahi bi'awaqibil umuri. Menetapkan ilmunya Allah terkait dengan perkara-perkara yang atau akibat-akibat dari segala perkara. Kalau kalian berbuat begini, maka nanti akibatnya begini. Allah jelaskan nanti pada hari kiamat, mereka yang kalian sembah itu mengingkari kesyirikan kalian, kekufuran kalian. Dan nggak ada yang bisa memberitahukan hal itu melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kemudian selanjutnya ini di judul bab itu yang tadi surat Al-A'raf dan juga yang ayat yang baru saja kita sebutkan ini menunjukkan bahwa yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun. Jadi di sini redaksinya umum kan? Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qatmir. Yang kalian sembah selain Allah nggak punya apa-apa. Walaupun setipis kulit ari. Yang sebelumnya, ayat sebelumnya yang dijadikan judul bab, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apa kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang nggak bisa mencipta? Bahkan mereka yang mencipta. Ini juga umum. Nggak bisa menolong dirinya, apalagi nolong orang lain. Ini juga umum. Ya, siapapun, apapun. Ya, siapapun, apapun dia nggak bisa memberikan pertolongan dan seterusnya. Termasuk juga menentukan mana yang nanti buruk, baik. Semuanya hanya Allah. Allah yang ngatur, Allah yang menetapkan. Nah, maka didatangkan hadis. Ya, hadis yang menjelaskan bahwa
Yang menetapkan urusan hanya Allah. Bahkan Nabi SAW tidak memiliki kendali apapun. Ya. Maka didatangkan di sini hadis wa fi sahih, dan di dalam hadis yang sahih an Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, berkata sahabat Anas, sujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada bagian kepala dan wajah ya, pada hari terjadinya perang Uhud. Wa kusirat rubaiyatuhu, dan patah rubaiyatuhu, ya, gigi taringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Jadi bagaimana mungkin satu kaum itu bisa beruntung sedangkan mereka melukai nabi mereka. Fanazalat, maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un, urusannya bukan urusanmu. Ya, jadi engkau tidak memiliki kendali terhadap urusan ini. Surah Ali Imran ayat 128. Ini hadis riwayatnya Imam Bukhari. Ya, hadis ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak punya kewenangan apa-apa memastikan bahwa orang ini nggak akan beruntung, artinya tidak akan masuk surga, nggak akan dapat hidayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya kewenangan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat laisa laka minal amri syai'. Syekh Shalih Fauzan berkata fi sahihi ay sahihaini, dalam hadis yang sahih maksudnya Sahih Bukhari dan Muslim. Syujja, yang tadi di dalam hadisnya kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum atau syujjan nabiyyu. Asyajjatu al-jarhu. Asyajja ini adalah luka fil ra'si, pada kepala, wal wajhi, dan wajah, khasatan secara khusus. Uhud adalah jabalun ma'rufun, satu bukit yang dikenal, ya, syamalil madinati, di sebelah utara, syamalil madinah, sebelah utara kota Madinah. Kanat indahul waq'atul masyhuratu, yang terjadi perang yang sangat dikenal di sana, itu perang Uhud. Maka fanusibat ilaihi, maka peperangan itu dinisbatkan kepada bukit itu atau tempatnya itu Uhud. Ar-rubaiyatu hiya sinnul lati ba'da tsaniyati. Ya, ini ar-rubaiyah hiya sinnul lati ba'da tsaniyah. Yang taring ya. Nah, ini. Setelah tsaniyah. Ya. Lalu kemudian, jadi setelah tsaniyah ini dua ini di kiri kanan taringnya. Wal insanu lahu arba'u rubaiyat. Yang punya 4 gigi. Rubaiyat. Naam, kaifa yuflihu qaumun? Bagaimana beruntung satu kaum? Ila akhir, ay kaifa yahsulu lahumul fawzu wal dhafru was sa'adatu ma'a fi'lihim hadza binabiyihim. Ya, bagaimana satu kaum yahsulu lahumul fawzu, mereka bisa mendapatkan keberuntungan, ya, wal dhafaru, ya, juga artinya banyak keberuntungan, was sa'adatu, kebahagiaan, ma'a fi'lihim hadza binabiyihim, ya, perbuatan mereka ini, padahal mereka berbuat seperti ini kepada nabi mereka. Lalu kemudian minal amri laisa laka minal amri syai'un, ay minal hukmi fil ibadi, menghukumi hamba bahwa dia nggak akan dapat hidayah dan seterusnya, itu bukan kewenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'na al-ijmali, makna global lil hadis ini adalah yukhbiru Anas bin Malik mengkhabarkan amma hasala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait apa yang terjadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi
fi waq'ati Uhudin pada perang Uhud minal ibtila'i wal imtihan yang berupa ujian ala aidi a'da'ihi melalui musuh-musuhnya minal isabati itu beliau mengalami atau tertimpa hal buruk fi mawdi'aini min jasadihi syarifi pada dua tempat pada tubuh beliau yang mulia. Faka'annahu sallallahu alaihi wasallam maka seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahiqahu ya'sun mengalami putus asa min falahi kuffari Quraisyin dari keberuntungan orang Quraisy. Artinya mereka nggak akan beruntung, nggak akan beriman. Ya. Faqila lahu bisabab dzalika maka dikatakan dengan sebab hal itu turunlah firman Allah laisa laka minal amri syai'un ya urusannya bukan diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai awaqibul umuri akibat dari segala urusan wa hukmul ibadi dan hukum menghukumi hamba biadillahi semuanya di tangan Allah. Famdi anta li sya'nika wa dum ala da'watika maka lakukanlah engkau apa yang kau lakukan dan terus-meneruslah mendakwahi mereka. Kau berdakwah. Jadi tugasnya Nabi dakwah bukan menghukumi mereka bahwa mereka pasti nggak akan iman, pasti mereka nggak akan beruntung, bukan. Munasabatul hadithi lil babi ketersesuaian hadis ini dengan judul bab anna fihi dalilan ala butlani syirki. Di dalamnya terdapat bukti batalnya kesyirikan bil auliyai ya menyekutukan Allah dengan para wali, orang-orang saleh. Ya, wassalihina dan orang-orang saleh. Kenapa? Lianna idza kana Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yadfa an nafsi ad-durra. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa menolak dari dirinya mara bahaya, yang beliau terluka, patah giginya dan seterusnya. Walaysa lahu minal amri syai'un dan bukan milik Nabi segala urusan menentukan memastikan. Fa ghairuhu min babi aula maka yang selain Nabi ya lebih nggak bisa lagi. Jadi Nabi SAW yang orang saleh aja nggak bisa menjauhkan madarat dari dirinya sendiri. Ya butuh pertolongan Allah, nggak bisa juga menentukan dengan pasti siapa yang pasti beruntung, siapa yang pasti celaka, nggak bisa. Apalagi selain Nabi SAW. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis butlanu syirki bil awliya'i was salihin. Batalnya kesyirikan terhadap para wali dan orang-orang saleh. Li'annahu idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yamliku minal amri syai'an fa ghairuhu min babi aula. Karena kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak punya kewenangan untuk menentukan, maka selain Nabi lebih lagi. Yang kedua, wuqul asqami wal ibtila'i terjadinya penyakit, ujian bil anbiya'i alaihi salatu wassalam kepada para nabi. Apalagi kita, apalagi selain Nabi bisa sangat berpeluang mendapatkan ujian. Dan ini menjadi bukti bahwa nggak berhak disembah karena masa sakit. Yang disembah masa sakit itu kan menunjukkan kelemahan. Yang ketiga, wujubu ikhlasil ibadati lillahi, wajibnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah li'annahu walladzi lahul amru wahdahu, karena segala urusan hanyalah milik Allah semata. Ini menunjukkan rububiyah. Yang keempat, ya semua urusan Allah yang kendalikan. Yang keempat, masyru'iyatus sabri wa tahammulil adha. Disyariatkan bersabar dan tabah dalam menghadapi berbagai macam hal yang menyakiti dirinya, wadharari dan membahayakan dirinya. Fi sabilid da'wati ila Allah, di jalan dakwah kepada Allah. Pasti akan ada celaan, cacian dan seterusnya. Akan termasuk tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Yang kelima, an-nahyu 'anil ya'si min rahmatillahi. Larangan kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Walau fa'ala al-insanu ma fa'ala minal ma'asi, walaupun manusia melakukan apa yang dia kerjakan berupa maksiat, allati hiya duna syirki, yang dibawa kesyirikan. Kita nggak boleh berputus asa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun nggak punya kewenangan untuk menentukan dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjelaskan, mendakwahi saja. Tidak bisa Nabi memastikan bahwa mereka ini nggak akan iman ini. Ya, tidak.
Lalu kemudian selanjutnya hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Wa fihi an Ibnu Umar. Di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar. Ya, di dalam hadis yang sahih an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguhnya Abdullah bin Umar mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza rafa'a ra'sahu min ruku' ketika mengangkat kepalanya dari ruku' fi raq'atil akhirati minal fajr di rakaat terakhir dari salat subuh. Ya berarti rakaat kedua setelah ruku' Nabi bangkit lalu Nabi berdoa Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah laknatilah fulan dan fulan. Ba'dama yaqulu setelah Nabi membaca sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Jadi setelah bangkit dari ruku', setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, qunut nazilah. Ya Allah laknatilah fulan, ya Allah laknatilah fulan. Fa anzalallahu, maka Allah turunkan, laisa laka minal amri syai'un. Ya, engkau tidak punya urusan memastikan bahwa mereka enggak akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Ya, Nabi hanya diperintahkan mendakwahi mereka saja sudah selesai. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain yad'u ala Safwan bin Umayyah. Mendoakan keburukan kepada Safwan bin Umayyah, kepada Safwan bin Umayyah. Wa Suhail bin Amr, dan mendoakan keburukan bagi Suhail bin Amr. Wal Harith ibn Hisham, dan Al Harith ibn Hisham. Fanazalat, maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un, bukan urusanmu. Artinya Nabi nggak punya kewenangan memastikan mereka nggak akan beriman dan seterusnya. Ya, Ibnu Umar ini rawil hadis wa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah sahabat Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabiyun jalilun. Dia termasuk sahabat yang agung, min ubadis sahabati, dari kalangan ahli ibadahnya para sahabat, wa ulama'in, dan ulama'nya para sahabat. Mata sanata 73 hijriyatan, beliau wafat pada tahun 73 hijriyah. Wa fihi ay fi sahihi, dan di dalam hadis yang sahih, wal muradu bihi, yang dimaksudkan adalah sahihul Bukhari, yaitu sahih Bukhari, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari. Annahu sami'a Rasulullah, bahwa sesungguhnya sahabat Abdullah bin Umar, ya, bahwa sesungguhnya sahabat Abdullah bin Umar sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda atau membaca doa kunut nazilah, ya. Jadi sahabat Abdullah bin Umar mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam baca kunut nazilah. Yang dimana di dalam kunut nazilahnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknati beberapa orang. Disebut dalam satu riwayat, ya tadi tidak disebut namanya, hanya fulan. Ya, di dalam riwayat yang lain disebut namanya. Ya, nama-nama orang yang didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan nama-nama orang tersebut yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nama-namanya disebut. Ya, seperti tadi disebutkan ada Safwan bin Umayyah,
Suhail bin Amr, Al-Haris ibn Hisham. Disebutkan nama-nama. Ya. Naam. Ba'dama syujja, ya, setelah Nabi SAW tadi terluka, wajahnya, kepala beliau, ba'dama syujja, setelah Nabi SAW terluka, wa kusirat rubaiyatuhu yawma Uhudin, dan gigi beliau patah, ya. Rubaiyah itu maksudnya dari depan ini dihitung ada 4, 1, 2, 3, 4, ya. Bagian depan. Atau disebut juga dengan gigi taring. Yang bagian depan. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, bagian dari gigi itu ada yang patah. Allahumma la'an. Nabi membaca, ya Allah la'nati ay utrud wa ab'id, ya Allah usir dan jauhkanlah, ini orang yang didoakan ini, min rahmatika, dari rahmatmu. Ini makna la'nat, ya. At-tardu wal ib'adu minar rahmah. Diusir dan dijauhkan dari rahmat. Fulanan wa fulanan. Disebut ini di dalam riwayatnya Abdullah bin Umar hanya nyebut fulan saja. Minhum Safwan ibnu Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Di antara mereka ada yang disebut namanya Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al Harith bin Hisham. Sami Allahu liman hamidah. Ini setelah bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya, maksudnya mendengar di sini ajaballahu man hamidahu, Allah menjawab orang yang memujinya, wa taqabbalahu, dan menerimanya. Ya. Li'annahu qad uddiya bil lami, karena sami'anya menggunakan muta'addinya dengan huruf lam. Sami Allahu liman. Maka artinya Allah mengijabah dan menerimanya, bukan hanya mendengar saja. Karena sami'a mestinya kan bisa langsung sami Allahu man hamidahu. Tapi karena di sini muta'addid dengan lam, maknanya mengijabah dan menerima pujian dari orang yang memujinya. Alhamdu ini adalah ziddud dzam. Pujian adalah lawannya celaan. Wa yakunu ala mahasinil mahmudi ma'al mahabbati lahu. Jadi alhamdu ini, pujian ini, kalau menggunakan hamdun itu memuji kebaikan-kebaikan orang yang dipuji disertai dengan mencintainya. Bukan hanya sekedar memuji tanpa mencintai. Kalau alhamdu, ya dia memuji disertai dengan mencintai orang yang dipuji. Yad'u ala Safwan. Ya, Nabi mendoakan keburukan kepada Safwan bin Umayyah tadi. Ya, ila akhir. Kenapa? Li'annahum ru'usul musyrikin. Nabi mendoakan keburukan bagi mereka karena mereka adalah tokoh-tokoh orang musyrik yauma Uhudin, pada hari terjadinya perang Uhud. Tapi ternyata apa? Waqad taballahu alaihim fa'aslamu wa hasuna islamu. Mereka taubat, masuk Islam, dan baik keislamannya. Maka bukan urusan Nabi memastikan bahwa mereka nggak akan dapat hidayah, mereka tidak akan bertaubat. Bukan urusan Nabi. Itu urusan Allah. Maka Allah turunkan laisa laka minal amri syai'. Al-ma'na al-ijmali lil hadits, makna global hadis, yukhbiru Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar mengkhabarkan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi sholati. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salat ala ashkhasin muayyanina, kepada atau mendoakan keburukan kepada orang-orang tertentu minal kufari, dari kalangan orang-orang kafir. Adzauhu, yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'atabahu Allah biqauli, maka Allah kemudian mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un. Yang kau tidak memiliki urusan terkait dengan hal ini. Karena ternyata wa taballahu alaihim, Allah menerima taubat mereka, fa'amanu billahi wa rasulih, mereka pun beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa ini ketersesuaian hadis ini dengan bab ini? Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan bab anna fihi bayana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaqdir ay yadfa'a al musyrikin an nafsihi. Yang pertama,
Oh, di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa Nabi tidak mampu untuk menolak perbuatan buruk orang musyrik pada dirinya sendiri, yaitu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau terluka. Wala an ashabi, dan juga tidak bisa Nabi menolak hal itu dari para sahabat. Bal laja ila rabbihil qadiril malik, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya berlindung kepada Rabbnya, kepada Allah Al-Qadir yang Maha Kuasa, Al-Malik yang menguasai, yang memiliki, yang merajai. Mimma yadullu ala butlani ma ya'taqidu ubadul quburi. Ini menunjukkan batilnya apa yang diyakini oleh para yang penyembah kubur. Ya, keyakinan mereka fil auliya, terkait dengan para wali wassalih dan orang-orang saleh. Kalau Nabi aja tidak bisa menolak madarat dari dirinya sendiri dan para sahabat, apalagi yang selain Nabi. Dan ini bukan berarti merendahkan Nabi SAW, bukan. Memang itu kenyataannya seperti Nabi adalah hamba. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang diambil dari hadis, butlanu ta'alluqi bil awliya'i wassalihin, batalnya bergantung kepada para wali dan orang saleh, bi talabi qada'il hajati, untuk memenuhi hajat. Wa tafrijil kurubati, dan apa? Melapangkan kesulitan-kesulitan. Nggak bisa orang-orang saleh, apalagi sudah wafat, sudah mati. Yang kedua, jawazud du'a alal musyrikin fi salati, bolehnya mendoakan keburukan bagi orang-orang musyrik di dalam salat. Ya Allah, ya binasakanlah Yahud misalnya. Yang ketiga, dalilun dalilun ala anna tasmiyat asy-syakhs, dalil bahwa menyebutkan seseorang al-mad'u lahu aw alaihi, yang didoakan dengan kebaikan atau keburukan di dalam salat, la yadurru salata, tidak membahayakan salat. Artinya nggak batalkan salat. Ya, ketika Nabi berdoa, Nabi sebutkan fulan, si fulan, ini tidak membatalkan salat, tidak membahayakan salat, makanya tidak membatalkan salat. Yang keempat, at-tasrihu bi anna al-imama yajma'u baina at-tasmi'i wa at-tahmidi. Ya, bahwa imam membaca mengumpulkan antara tasmi' dan tahmid. Tasmi' itu bacaan sami Allahu liman hamidah, sedangkan tahmid membaca Rabbana walakal hamd. Jadi kalau imam membaca dua, ya sami Allahu liman hamidah, dan juga membaca Rabbana walakal hamd, imam. Adapun makmum bagaimana? Terjadi perselisihan di antara para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan ya juga sama, tasmi' dan juga tahmid. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sebagian para ulama yang lain mengatakan bahwa ya bagi makmum cukup tahmid. Yang tasmi' adalah imam. Imam yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum membaca Rabbana walakal hamd. Ya, perselisihan fiqhi di antara para ulama dalam masalah ini. Naam. Lalu kemudian hadis yang selanjutnya, hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fihi, dan di dalam hadis yang sahih, ya Sahih Bukhari, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata sahabat Abu Hurairah, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir 'ashirataka al-aqrabin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit, berdiri, ya naik ke atas bukit Safa ketika diturunkan kepada beliau firman Allah, wa anzir 'ashirataka al-aqrabin, berikanlah peringatan kepada orang-orang kerabatmu yang terdekat. Surat Asy-Syu'ara 214. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, atau kalimatan nahwa, atau Rasul berkata yang seperti kalimat yang lain lah, tapi mirip seperti ini. Ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Selamatkan diri kalian sendiri. Aku nggak bisa menolong kalian di hadapan Allah sedikit. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas, paman anaknya Abdul Muttalib, paman Nabi. La ughni anka minallahi syai'a. Aku nggak bisa menolongmu di hadapan Allah sedikit pun nggak bisa. Ya Safiyatu,
wahai Safiyah, ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ughni anki minallahi syai'a, aku enggak bisa menolongmu sedikit pun nanti di hadapan Allah. Wa ya Fatimah binta Muhammadin, wa Fatimah putrinya Muhammad, anaknya sendiri. Salini min mali ma syi'ti, mintalah dari hartaku apa yang kau mau. La ughni anki minallahi syai'a, aku enggak bisa menolongmu sedikit pun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelas-jelas katakan enggak bisa nolong, enggak bisa. Ya, termasuk syafaat nggak bisa kalau tidak Allah izinkan. Abu Hurairah, ini rawi hadis sahabat, Abu Hurairah qila, dikatakan as-sahih yang sahih an-nasmahu, bahwa namanya Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin, Abdurrahman bin Sakhr, Dausiyun, dari suku Daus. Ini sukunya Abu Hurairah. Min fudala'is sahabati, dari kalangan para sahabat yang utama. Wa hufadhihim, dan para penghafal hadis dari kalangan sahabat, wa ulama'im, dan ulama mereka. Rawa aktsara min 5,000 hadits, meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Tufiya sanata 7 aw 8 aw 59 lil hijrati, wafat tahun 97 atau 98 atau 99. Wafihi hijriyah, wafihi ay fi sahih al-Bukhari, tadi dalam hadis sahih Bukhari, qama ay sa'ida ala safa, beliau naik ke atas Safa, bukit Safa. Asyiratul rajul hum banu abihi al-adnun. Ya, au qabilatuhu. Jadi asyirah adalah anak-anak dari ayahnya yang terdekat, kerabat dari jalur ayah yang terdekat, atau kabilahnya, itu asyirah. Al-aqrabina, yang paling dekat, al-aqrab fal-aqrab minhum, yang paling dekat. Ya, jadi dipanggil yang paling dekat, maka tadi ada Abbas, yang paman beliau, Safiyah, bibi dari jalur ayah juga, maka disebut ammah. Ya ma'syara, al-ma'syaru al-jama'atu. Al-ma'syar artinya jamaah, wahai orang-orang Quraisy. Atau kalimah, binasbi kalimatin, dengan dibaca nasab kalimahnya, atau kalimatan, atfun ala ma qablahu, diatafkan pada yang sebelumnya, atau qala kalimatan nahwaha, atau Nabi berkata yang dengan perkataan yang semisal. Syakkun minar rawi, ini keraguan dari rawi. Apakah Nabi katakan ya ma'syar Quraisy, atau perkataan yang semisal dengan itu? Ishtaru anfusakum, selamatkan diri kalian sendiri, ay khallisuha minal adzabi, selamatkan diri kalian dari siksa. Bitauhidillahi wa ta'atihi, dengan bertauhid kepada Allah dan taat kepada Allah. Wala ta'tamidu ala syarafin nasabi, dan jangan kalian bersandar atau mengandalkan kemuliaan nasab, keturunan. La ughni ankum minallahi, la ughni ankum minallahi, ini maknanya la adfa'u ankum adzab Allah, saya enggak bisa menolak siksa Allah kepada kalian. Ya, raf'un lima qad yatawahhamu, ini merupakan sanggahan bagi sesuatu yang kadang disangkakan, annahu yughni anhum, bahwa Nabi bisa menolong mereka, bisa menghilangkan azab dari mereka, minallahi syai'an, dari Allah, bisyafa'atihi, dengan syafaat. Enggak bisa. Abbasun wa Safiyatu wa Fatimatu birraf'i 'alal bina'i, dibaca marfu, bina, mabni. Wa yajuzun nasbu, dan boleh dibaca nasab bin nida'i karena nida. Wa bna wa ammata wa binta bin nasbi, dibaca nasab, la ghair, badalan minal munada, sebagai badal dari munada. Au atfa bayanin, atau ataf bayan. Ya, Abbasu bisa dibaca Abbasu, Safiyatu bisa dibaca Fatimatu, bisa dibaca nanti kata Syekh dibaca nasab karena nida. Salini min mali, mintalah dari hartaku, li'anna huwa alladhi yaqdiru alaihi, ini yang Nabi bisa lakukan. Wa ma kana min amrillahi fala qudrata lahu alaihi, yang merupakan urusan Allah yang Nabi enggak punya kuasa. Al-ma'na al-ijmali lil hadits, makna global hadis ini. Yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah mengkhabarkan, amma sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Hinama amarahullahu fi kitabil karim, ketika Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, kitab yang mulia, ayunzira qarabatahu, memberikan peringatan kepada kerabat. Annahu qama mumtathilan amra rabbih, Nabi pun berdiri menunaikan perintah Allah. Fanada Quraisyan bi butuniha, maka Nabi pun menyeru orang Quraisy dengan keturunan-keturunannya. Wa nada ammahu wa ammatahu, Nabi pun menyeru pamannya, bibinya, wa bintahu, dan anak perempuannya. Fa'anzarahum nazaratan khassatan, Nabi pun memberikan peringatan kepada mereka dengan peringatan yang khusus. Wa amarahum ay yukhallisu anfusahum min adzabillahi, dan mereka, Nabi perintahkan mereka agar menyelamatkan diri mereka dari siksa Allah. Bitauhidihi, dengan bertauhid kepada Allah, taati dan taat kepada Allah. Wa ballaghahum annahu la yadfa'u anhu min adzabillahi syai'a, dan Nabi menyampaikan kepada mereka bahwa Nabi tidak bisa menolak siksa Allah sedikit pun dari mereka. Idza lam yu'minu, apabila mereka tidak beriman. Famujarradu qurbihim minhu, maka hanya sekedar kedekatan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairu nafi'in lahum, tidak bermanfaat bagi mereka, biduni imanin, tanpa iman. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan bab. Anna fihi annahu la yajuzu, di dalamnya terdapat bahwa tidak boleh, ya, ayyutlaba minar rasuli, tidak boleh diminta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala min ghairihi, dan dari selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, min babi aula, bab aula itu lebih lagi, ya, illa ma yaqdiru alaihi min umuri dunya, kecuali yang Nabi mampu lakukan dari perkara dunia. Nggak boleh diminta dari Rasul sesuatu yang beliau tidak mampu, ya, kecuali urusan dunia yang beliau mampu. Wa amma ma la yaqdiru alaihi illa Allah, adapun yang tidak mampu dilakukan melainkan hanya oleh Allah saja, fala yajuzu ay yutlaba illa min Allah, maka tidak boleh diminta kecuali dari Allah. Fa fihi ar-raddu ala ubadil qubur alladziina yastaghithuna bil amwati, di dalamnya terdapat bantahan bagi para penyembah kubur yang meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati, litafrijil kurubati, untuk melapangkan kesulitan, wa qada'il hajati, dan memenuhi hajat. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis. Yang pertama, ar-raddu ala ubadil anbiya'i was salihin, bantahan terhadap penyembah para nabi dan orang-orang salih, alladzina yata'allaquna bil makhluqin, yang bergantung kepada makhluk, fi qada'i hawaijim, dalam memenuhi hajat mereka, allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah, yang tidak bisa melakukannya melainkan hanya Allah. Yang kedua, annahu la yajuzu ay yutlaba minal 'abdi illa ma yaqdiru 'alaihi, tidak boleh diminta dari hamba illa ma yaqdiru 'alaihi, kecuali sesuatu yang bisa dia lakukan saja. Musara'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini pun terdapat faedah bersegeranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila imtithali amri rabbih, menunaikan perintah Rabbnya, wa tablighi risalati, dan menyampaikan risalah Rabbnya. Nabi segera menunaikan perintah Allah. Lalu kemudian yang keempat, annahu la yunajji min azabillahi illa al-iman wal amalus salihu. Sungguhnya tidak bisa menyebabkan keselamatan dari siksa Allah kecuali iman dan amal salih. Lal i'timadu ala mujarradil intisabi lil ashkhas. Bukan hanya sekedar bernisbat atau bernasab kepada seseorang. Ya, nggak bisa hanya kepada Nabi mengandalkan nasab, nggak bisa tanpa iman. Yang kelima, anna aulan nasi bi Rasulillahi, sesungguhnya orang yang paling berhak terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ahlu taati, orang yang taat. Wa mutaba'ati, yang mengikuti Rasul, baik min qarabati, dari kerabatnya, wa ghairihim, dan yang selain mereka. Jadi yang paling berhak kepada Rasul yang ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar kerabat tapi tidak ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, anna mujarrad al-qarabati min ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la yanfa'u biduni imanin wa 'amalin salih.
Sungguhnya hanya sekedar memiliki kedekatan, kekerabatan dengan Rasul tidak bermanfaat tanpa iman dan amal saleh, wa aqidatin sahihatin, dan tanpa akidah yang benar. Jadi kalau hanya sekedar mengandalkan kedekatan dengan Rasulullah SAW, ya tidak bermanfaat. Kalau tidak disertai dengan apa? Akidah yang benar. Nah, ikhwatal iman, a'azakumullah, kita sempurnakan pembahasan kita dengan membaca atau menyebutkan beberapa faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala sahibul matan. Yang pertama, penjelasan dua ayat, ya, yaitu tadi ayat yang ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a dengan walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qatmir. Yang kedua, bahwa yang selain Allah nggak berhak disembah, disebutkan sifat-sifatnya. Kisah Uhud ini menunjukkan bahwa Nabi SAW terluka dan seterusnya, ini menunjukkan beliau nggak berhak diibadahi. Yang ketiga, qunut nazilahnya Nabi SAW. Dan di belakang para sahabat mengamini qunut nazilah di dalam salat. Itu artinya Nabi SAW pun memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya. Yang keempat, bahwa yang disembah selain Allah, yang keempat, annal mad'u alaihim kufar. Yang didoakan oleh Nabi dengan keburukan dan diamin oleh para sahabat adalah orang-orang kafir. Tapi tetap Nabi dan para sahabat bukanlah yang memiliki hak untuk menetapkan urusan mereka. Yang kelima, bahwa orang-orang Quraisy ini melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang kafir. Artinya mereka sudah sangat, mungkin dalam bahasa kita, melampaui batas. Melukai Nabi, hendak membunuh Nabi. Iya. Bahkan diantaranya para sahabat ada yang dipotong-potong anggota tubuhnya, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib dibelah dadanya, dipotong kupingnya, dan seterusnya. Jadi ini perbuatan yang sangat buruk sekali. Sampai-sampai Nabi SAW katakan mereka ini orang nggak akan beruntung, nggak akan dapat hidayah. Nggak akan beriman mereka. Tetapi apa? Itu tadi, seburuk-buruknya mereka tetap haknya ada di tangan Allah. Maka yang keenam, Allah turunkan, laisa laka minal amri syai'. Urusannya tetap urusan Allah, bukan urusanmu. Urusanmu hanya mendakwahi mereka. Menunaikan apa yang Allah perintahkan. Karena lanjutannya, au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Lanjutan ayatnya yang laisa laka minal amri syai' au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu, Allah bisa saja menerima taubat mereka atau Allah mengadab mereka karena mereka zalim. Jadi ternyata apa? Mereka taubat dan Allah terima taubatnya. Walaupun sudah sedemikian buruk perbuatannya. Yang ke-8, kunut nazilah, ya. Tadi kunut nazilah Nabi SAW, kunut nazilah karena ada musibah dan seterusnya, termasuk wafatnya kaum muslimin, dibunuhnya kaum muslimin. Yang ke-9, Nabi menyebut nama-nama mereka di dalam salat dengan nama ayah mereka. Dan ini boleh, dan tadi kata Syekh Shalih Fauzan tidak membatalkan salat, tidak membahayakan salat. Yang ke-10, la'nul muayyani fil qunut. Melaknati orang-orang tertentu di dalam qunut nazilah. Ya, Nabi sebutkan itu, tapi kemudian Nabi kan dilarang laisa laka minal amri syai'. Jadi memastikan orang pasti nggak akan dapat hidayah, bukan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun namanya disebutkan secara muayyan, maka Nabi Allah melarang hal itu. Tidak boleh secara muayyan. Makanya kita melaknati orang kafir masih hidup, yang artinya kita laknati, kita pastikan dia pasti nggak akan beriman, masuk neraka, tidak boleh. Tapi melaknati orang kafir secara umum, wallahu a'lam, boleh. Ya, itu dalam masalah la'nul muayyan ini, wallahu a'lam, ada perselisihan di antara para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya. Jadi ini pernah terjadi Nabi melaknati secara muayyan tapi kemudian dilarang. Yang ke-11 kisahnya Nabi SAW, yaitu ketika diturunkan perintah berikanlah peringatan kepada kerabatmu, Nabi pun langsung melakukannya.
berdiri di Bukit Safa. Yang ke-12, Nabi sungguh-sungguh dalam melakukan hal ini. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dituduh dengan tuduhan yang buruk, orang gila dan seterusnya. Ya, begitu juga orang-orang sekarang kalau seandainya dia mendakwahi tauhid dan seterusnya, mesti juga mendapatkan tuduhan ya seperti dituduhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesat dan seterusnya. Yang ke-13, Nabi katakan kepada kerabat yang dekat dan terus bahkan sampai yang jauh ya. Ya, Quraisy itu secara umum jauh, tapi kemudian ketika disebut nama-nama itu yang dekat. Seperti Abbas, Safiyah. Aku tidak akan bisa menolongmu sedikit pun, wahai Fatimah. Jadi kalau Nabi SAW saja terang-terangan, padahal beliau adalah pemimpinnya para nabi, para rasul, bahwa tidak bisa menolong Fatimah, putrinya, dan putrinya Nabi SAW termasuk orang wanita yang salihah, yang utama juga. Ya. Jadi nggak bisa menolong. Begitu. Jadi kalau kita perhatikan ini bahwa Nabi yang paling utama. Yang disebut oleh Nabi, orang-orang saleh. Abbas bin Abdul Muttalib, Safiyah, Fatimah. Ini mereka adalah orang-orang saleh. Ya. Ini menjadi hal bukti bahwa ya kalau seandainya orang-orang saleh itu saja Nabi nggak bisa menjamin mereka aman dari siksa Allah. Dan ini adalah hamba maksudnya. Adapun nanti ada datang dalil yang menjamin mereka, itu kan wahyu. Artinya kalau dari ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi nggak tahu mereka akan terjamin. Lalu bagaimana manusia merasa aman dari hal ini? Ya, gitu ya. Jadi artinya bahwa kita tidak boleh merasa aman dari siksanya Allah Rabbul Alamin. Ya. Jadi nggak boleh kita main perasaan. Jadi kan orang soleh, ya pasti dia benar dan seterusnya. Tidak. Kita nggak boleh merasa aman. Apalagi sampai kemudian akhirnya, naudzubillah, kita meminta kepada orang saleh, ya, padahal dia sendiri saja nggak bisa memberikan jaminan untuk dirinya, apalagi menjamin orang lain. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.